Ya, selamat datang di channel gue Green Wombat. Gue mohon maaf kalau suara gue agak aneh apa gimana, karena gue kurang sehat. Dan gue recording jam 3.40 pagi. Ya. Pada tahun 2025 nanti, Indonesia akan menerapkan aturan Euro 5. Nah, ya sebetulnya aturan Euro 5 sendiri sudah diterapkan lebih dulu di beberapa negara. Ya, karena memang aturan ini sudah terbit sejak tahun 2009. Jadi sudah cukup lama, sudah 15 tahun. Dan ada beberapa negara yang lebih dulu dari Indonesia menerapkan aturan Euro 5. Beberapa efek dari Euro 5 sendiri memang sebetulnya dirasakan di Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung, bahkan sebelum adanya aturan di Euro 5 itu sendiri. Nah, bedanya apa sih Euro 4 sama Euro 5? Gitu kan, sekarang kita udah Euro 4. Nah, bikin editor bisa edit udah grafik ya. Wah, enak banget ya ada editor ya. Bikin video YouTube sehari bisa sekali, 2 kali, bahkan 4 kali. Tapi sisanya short. Udah jelas ya. Jadi beberapa efeknya yang ada dirasakan baik langsung ataupun tidak langsung di Indonesia. Yang pertama, discontinue R6 dan GSX 600. Ya mungkin ya karena gue petrolhead ya, jadi gue merasa itu dampak. Kalau ada yang nggak setuju ya silakan kau. Cuman gue sebagai pencinta otomotif merasa hilangnya Yamaha R6 dan GSX 600. Yang kedua, munculnya banyak hybrid, bahkan pada level entry class ya. Jadi mungkin tahun-tahun sebelum ini kayak tahun 2010, 2005 bahkan ya hybrid itu udah ada, tapi hybrid itu biasanya cuman buat motor yang agak di atas dikit gitu, atau mobil yang ada di atas dikit gitu. Ini agak sedih juga ya, sedikit berkurangnya range RPM mesin. Jadi mungkin depannya ya, dengan diperketat apalagi udah mau Euro 7 ya, range putaran mesin itu akan lebih rendah, RPM mesin itu akan lebih rendah nantinya ya kan. Terus ada lagi efek lainnya adalah sudah banyak pabrikan yang berorientasi pada mesin dengan distribusi tenaga di mid RPM ya. Jadi enggak, ya sedih juga sih gitu, karena gue senangnya yang ekstrim. Gue senang yang antara power lu ada di RPM atas atau power lu ada di RPM bawah sekalian. Kalau mid tuh agak gimana gitu. Terus kemungkinan ya, ini kemungkinan karena masih ada sekarang, kemungkinan Pertalite akan dihapus secara total. Ini besok bensin kita mungkin ada di Pertamax Green dan Pertamax Turbo ya. Terus terakhir adalah semakin banyaknya electric vehicle, baik pada motor ataupun mobil. Kalau di motor bisa namanya molis, motor listrik, namanya gemoy. Kalau gua Sunda jadi kayak motor gelis gitu. Jadi itu. Nah, masuk ke pembahasan ya. Secara singkat ya, aturan Euro akan berpengaruh pada iklim yang akan dirasakan di Indonesia, bahkan saat Indonesia tidak mau mengikuti aturan Euro tersebut ya, karena pada dasarnya produsen sangat jarang membuat suatu produk yang memiliki cost besar bila hanya dapat dipasarkan di wilayah tertentu saja. Jadi barang yang akan ada di Indonesia sendiri akan tetap mengikuti pasar global walaupun tidak seutuhnya ya kan. Nah, selain pada bergrafik yang tadi ya yang gue kasih lihat ya, perbedaan yang mencolok antara Euro 4 ke Euro 5 itu ada pada OBD, onboard diagnostic tool ya, yang harus terjamin. Jadi sebelumnya pada Euro 4 itu mereka itu harus sesuai standar sampai, gue lupa ya, antara 20.000 km atau 20.000 miles karena aturannya, karena nggak pakai SI, nggak semua negara pakai SI. Pokoknya antara dua itu, either it was 20,000 km or 20,000 miles. Jadi antara dua itu pada aturan Euro 4. Sementara pada Euro 5 ya, standar tersebut harus berlaku sampai masa akhir pemakaian kendaraan tersebut gitu. Jadi nggak ada istilahnya itu. Jadi udah 21.000, 23.000 gitu, ternyata katalisnya udah mulai rusak gitu kan. OBD-nya ngebaca, oh ternyata emisinya terlalu berlebihan, itu nanti maka akan ada faulty error di MID-nya. Di panel indikatornya gitu, atau bahkan mungkin CE-nya nyala, check engine-nya nyala ya, kayak gitu sih. Jadi ya gitu sih, walaupun gue pribadi gak yakin ya aturan tersebut bisa diterapkan di Indonesia, karena orang-orang Indonesia ini punya cara unik untuk melakukan bypass pada OBD gitu. Karena kita udah lihat ya, udah ada Euro 4 di Indonesia dan banyak sekali yang melakukan bypass pada OBD gitu kan. Bahkan gak jarang ya,
ngerajin knalpot juga bisa bikin gitu-gitu lah segala macam. Jadi CE nya nggak nyala. Jadi ya itu tentang Euro 5. Nah, kita bicara tentang pasar lagi ya. Kira-kira apa sih yang membuat produsen lagi ya. Kira-kira apa sih yang membuat produsen itu sulit mendapatkan Euro 5? Bahkan beberapa pabrikan itu sampai menyuntik mati, kayak di MV Agusta, Yamaha menyuntik R6, ya kan, kemudian Suzuki menyuntik mati GSX gitu kan. Saya ingat gua dari 4 pabrikan Jepang itu yang bertahan tinggal 2, Kawasaki ZX-6R dan Honda CBR 600 gitu. Jadi tinggal 2 gitu dari pabrikan Jepang itu yang punya 604 silinder. Gue bukan expertnya, gue bukan expertise di sana, yaitu orang-orang petroleum lah yang ngurus ya, dan lu bisa baca-baca juga berita-beritanya di internet ya. Cuman yang dari segi teknis ya, dari mesin sendiri, apa yang mendapatkan Euro 5 itu juga konstruksi mesinnya yang harus dilihat. Tadi gue udah kasih lihat ya, kayak harus ini gitu, jadi dampak-dampak yang sudah dirasakan gitu kan. Nah ini secara detail ya gitu ya, dimana kalau misalnya mesin itu punya langkah yang semakin panjang, berarti secara sendirinya ya energi yang dibutuhkan juga harus lebih banyak dalam menggerakkan crankshaft per satu putaran mesin ya kan. Ini kalau diesel mungkin gampang ya gitu, tapi kalau bensin ini agak sulit ya kan. Artinya debit BBM juga yang masuk ruang bakar harus lebih banyak. Terus sayangnya karena mesin bensin terlalu lama stuck pada AFR 15 itu berisiko overheat ya. Jadi kalau kita mau pakai di 13, dia akan sulit mendapatkan standar Euro 5 ya. Tapi kalau mau dipaksa terus-terusan di AFR 15, dia juga akan panas ya kan. Nah itu kalau stroke-nya panjang. Nah misalnya mau dibuat stroke-nya lebih pendek ya, maka ada masalah lain nih ya kan. Kalau mesinnya itu stroke-nya lebih pendek ya, maka usable power-nya akan ada di RPM yang lebih tinggi ya. Kayak contohnya ZX25R, di mana usable RPM itu ada di sekitar 78.000 RPM. Beda dengan Ninja 250RR mono, sama-sama single, sama-sama 250 cc, cuman satunya single silinder, satunya 4 silinder, di mana RR mono 3.000 sampai 5.000 RPM aja motor udah oke gitu kan buat jalan dan daily. Sementara ZX25RR itu sampai 7.000 gitu loh, 7.000 8.000 RPM. Jadi kayak gitu. Nah artinya RPM juga harus tinggi buat mendapatkan usable power ya. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah berarti bensinnya doang boros? Enggak juga, enggak cuma bensin yang boros, bukan. Tapi dengan range RPM setinggi itu ya, itu membutuhkan durasi camp yang lebih lama ya, dan diff camp lebih tinggi dan ukuran plate yang lebih gitu, untuk menunjang mesin itu ada di RPM yang lebih tinggi biar mesinnya nggak kecekek gitu. Jadi ya otomatis ya VE nya juga harus ditinggikan di RPM yang lebih tinggi juga gitu. Nah hasilnya apa? Hasilnya di RPM yang lebih rendah ya, di low RPM ya, itu akan ada bahan bakar yang tidak terbakar dengan sempurna. Kayak contoh mungkin udah ada tuner gitu ya, kenapa ada timing budak ya, duduk gitu. Itu karena berarti pembakarannya tidak sempurna di setiap RPM. Jadi ada beberapa putaran mesin yang dia tidak berhasil membakar bahan bakar, jadi terbuang, dan mesinnya itu tidak diledakkan tapi memiliki power yang cukup untuk mendapatkan putaran selanjutnya, di mana dia bisa mendapatkan pembakaran setelah pembakaran sebelumnya tidak terbakar dan terbuang. Itu kenapa timing kuda, yang artinya tidak mungkin bisa mendapatkan putaran Euro 5 kalau limit RPM-nya juga ketinggian gitu. Jadi ya itu sih gitu kan. Nah terus gue yakin sih sebenarnya pabrikan-pabrikan itu udah pada pinter-pinter ya kan, beda sama gue ya. Dan sebenarnya udah ada sih, kayak contoh dari Honda itu ada VTEC, dari Toyota itu ada VVTi, dari Yamaha itu ada VVA ya kan. Terus ada juga pakai cara lain, yaitu dengan hybrid ya, jadi low RPM-nya dipaksa pakai hybrid biar dia tetap bisa ada di range RPM tinggi ya, tapi di RPM bawahnya nggak ngoyo-ngoyo banget gitu kan. Atau cara lain ini termasuk brute force ya, brute force jejalin 3 busi ke mesin single cylinder ya. Yang gua tahu itu mesinnya cuma ada di 2 jenis mesin yang ada di dunia ini, cuma ada 2 jenis mesin yang pakai 3 busi untuk single cylinder. Satunya pakai piston 72 mili, satunya pakai piston 89 mili. Atau bikin katalisnya segede-gede gaban. Jadi bikin katalis gede gaban lah, gimana gavan itu kan gede bet ya. Itu
Jadi ya itu. Eh Cuman ya ada cuma lah. Kalau misalnya pakai cara-cara tersebut, maka kita punya beberapa masalah lain. Ya, masalah lainnya yang pertama, semakin banyak komponen yang terlibat dalam satu pergerakan, maka akan semakin tinggi resiko mechanical failure. Ya. Yang kedua, semakin banyak komponen yang terlibat dalam mesin, maka akan semakin tinggi HPP dari kendaraan tersebut, yang artinya harga retailnya akan lebih tinggi juga. Yang ketiga, motor akan semakin sulit untuk dituning. Ya, tapi kayaknya tuner juga akan mikirin emisi juga sih, gitu. Nah, itu. Nah, ini opini pribadi aja, lanjut ya. Opini pribadi ya. Buat gue pribadi ya, sebenarnya gue senang. Dan gue juga senang tuning. Gue senang otomotif dan gue senang tuning ya. Tapi memang tujuan E5 ini bagus gitu. Ya, walaupun gue sebagai tuner, ya menurut gue E5 ini tantangan ya. Menurut gue E5 ini tantangan, tapi ya udah gitu. Apa ya, bisa gue bilang kenapa jadi tantangan, karena mayoritas tuner itu mengacu untuk mesin bensin, yaitu mengacu pada AFR 12,6 ya kan. Terlebih bila ada komponen lain kayak variable valve ya, kayak VVA-nya Yamaha dan lain sebagainya gitu, dan kayak busi 3 lah gitu, tadi itu memenuhi sinter sebenarnya ya kan. Tapi ya gitu, pada akhirnya mungkin karena gue orang Indonesia juga ya, pada akhirnya Indonesia merupakan negara yang akan berdampak langsung dari global warming, di mana suhu ekstrim lama-lama gak akan jadi fenomena langka lagi, jadi bukan suhu ekstrim lagi gitu kan. Dan ya kayak gitu. Bicara soal global warming juga, Indonesia juga banyak ya kota-kota yang akan kena dampaknya, karena banyak kota di pesisir pantai. Dan tadi Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, di mana segala macam itu banyak yang di pesisir pantai ya, pemukiman kita kayak Jakarta, Surabaya gitu kan, Bali, Palak Pulau ya gitu, kayak gitu sih. Jadi dengan adanya global warming, air laut juga akan naik gitu loh. Itu pasti akan terdampak, banyak sekali yang terdampak untuk orang Indonesia ya kan gitu. Nah, ini bicara tentang polutan ya, tadi kita bicara Euro 5, berarti bicara polutan juga. Jadi sebelum ke global warming pun sebenarnya udah ada efeknya. Jadi walaupun memang ya kendaraan bermotor, beberapa orang mengatakan tidak menjadi faktor utama polutan ya, tapi tetap memperburuk, intinya itu. Jadi bukan faktor utama, tapi memperburuk ya. Dengan adanya aturan Euro 5 ini sebenarnya bisa meminimalisir dampak negatif dari keadaan buruk udara yang ada di Indonesia, salah satunya seperti kota besar di Jakarta gitu ya. Jadi ya itu, makanya gue bilang gue menunggu Indonesia itu masuk Euro 5 dengan tangan terbuka ya. Karena gue punya teman, ini sedikit curhat sedikit, gue punya teman anaknya itu sekitar usia 1 tahun lah ya, tuh kena ISPA gitu. Itu bukan sesuatu yang ya gue gak ngalamin gitu, tapi ngelihatnya tuh sedih aja gitu, suka bolak-balik rumah sakit dan lain sebagainya gitu kan. Ya orang tuanya pasti repot sih itu ya, temen gue berarti pasti repot sih yang kayak gitu kan. Terus gue juga kapan ya terakhir ke Surabaya gue lupa ya, tapi gue ngerasain waktu Surabaya itu masih kena dampak COVID sama sebelum kena dampak COVID, udaranya tuh lebih segar pas COVID, pas lagi kosong segala macam gitu kan. Tolong ya jokes ya tentang Surabaya agak diinin ya. Kalau ada jokes yang aneh-aneh di kolom komentar, paling gue langsung hapus gitu ya. Jadi gue open art tentang Euro 5 ini sendiri gitu kan. Cuman ya menantang buat gue sebagai tindak. Ya paling gitu aja bahasan dari gue. Sekian, Ringo Bat.